Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Pramana Putra, siswa dari kelas 12 Kimia Industri B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang alat pengukur aliran fluida, yaitu flow nozzle, pada mata pelajaran alat industri kimia. Flow nozzle adalah perangkat mekanis yang dirancang untuk mengontrol karakteristik aliran fluida saat keluar dari ruang tertutup dan menuju ke beberapa media tertentu. Singkatnya, nozzle adalah sebuah saluran dengan luas penampang yang bervariasi, di mana kecepatan fluida dapat dinaikkan, sementara tekanannya akan menurun di sepanjang saluran. Saat fluida mengalir melalui nozzle, ia akan menjadi lebih cepat, namun tekanannya turun. Jenis dari flow nozzle flow meter termasuk differential pressure atau beda tekanan. Differential pressure flow meter adalah jenis flow meter yang menggunakan prinsip flow paling dasar, yaitu adanya suatu flow dikarenakan adanya perbedaan dari dua area tertentu. Sesuai dengan hukum Bernoulli, digambarkan sebagai adanya perbedaan pressure yang bisa menyebabkan flow velocity. Adapun bagian-bagian komponen flow nozzle pada mesin injeksi diesel yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Yang pertama, nozzle holder. Nozzle holder merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi sebagai rumah dan sebagai saluran yang menghubungkan antara injektor dengan pipa tekanan tinggi. Nozzle holder memiliki ulir yang digunakan untuk menghubungkan dengan pipa tekanan tinggi menggunakan baut. Yang kedua, overflow pipe. Overflow pipe merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi untuk mengembalikan sisa bahan yang berlebihan ketika proses injeksi sudah berlangsung. Hal ini agar tekanan bahan bakar sesuai dengan standarnya, sehingga proses pembakaran akan berjalan sebagaimana mestinya dan menghasilkan tenaga sesuai kebutuhan mesin diesel. Yang ketiga, adjusting washer. Adjusting washer merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi sebagai penyetel tekanan penginjeksian. Namun tidak semua tipe injektor memiliki adjusting washer. Ketika ketebalan adjusting washer ditambah, maka tekanan penginjeksian akan bertambah besar. Sementara itu, semakin kecil ketebalan adjusting washer, maka tekanan penginjeksian akan semakin kecil. Yang keempat, pressure spring. Pressure spring merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi untuk mengembalikan tekanan penginjeksian ketika proses penginjeksian sudah selesai. Pressure spring akan menekan nozzle needle agar kembali menutup saluran sehingga bahan bakar tidak ada yang mengalir ketika proses penginjeksian selesai. Yang kelima, pressure pin. Pressure pin merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi untuk meneruskan tekanan. Pressure pin akan meneruskan tekanan dari bahan bakar untuk mendorong pressure spring sehingga nozzle needle dapat terbuka untuk menyalurkan bahan bakar ketika proses penginjeksian terjadi. Yang keenam, distance piece. Distance piece merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi sebagai saluran untuk menyalurkan bahan bakar bertekanan ke nozzle body. 7. Nozzle needle. Nozzle needle merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi untuk mengatur pola pengabutan. Nozzle needle berbentuk jarum yang akan terangkat untuk membuka saluran ketika proses penginjeksian terjadi. Dengan begitu, bahan bakar bertekanan akan dikabutkan atau dispraykan. Kedelapan, nozzle body. Nozzle body merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi sebagai saluran untuk menyalurkan bahan bakar dan lubang pengabutan. Nozzle body juga berperan sebagai rumah nozzle needle. Kesembilan, retaining nut. Retaining nut merupakan salah satu komponen injektor nozzle yang memiliki fungsi sebagai rumah berbagai komponen injektor nozzle pada bagian bawah. Oleh karena itu, retaining nut juga akan melindungi berbagai komponen injektor nozzle dari kerusakan. Retaining nut akan dihubungkan dengan nozzle holder melalui ulir sehingga keduanya akan menjadi rumah dari berbagai komponen injektor lainnya.
Prinsip kerja flow nozzle. Flow nozzle sama halnya dengan plat orifice yang terpasang di antara dua flansa. Flow nozzle biasa digunakan untuk aliran fluida yang kecil karena flow nozzle mempunyai lubang lebih besar dan kehilangan tekanan lebih kecil daripada plat orifice, sehingga flow nozzle dipakai untuk fluida kecepatan tinggi pada temperatur tinggi dan untuk penyediaan air kettle. Flow nozzle ini merupakan alat primer dari pengukuran aliran yang berfungsi untuk mendapatkan beda tekanannya, sedangkan alat untuk menunjukkan besaran aliran fluida yang diukur atau alat sekundernya adalah berupa manometer. Pada flow nozzle, kecepatan bertambah dan tekanan semakin berkurang seperti dalam venturimeter, dan aliran fluida akan keluar secara bebas setelah melewati lubang flow nozzle, sama seperti pada plat orifice. Flow nozzle terdiri dari dua bagian utama yang melengkung pada silinder. Adapun beberapa contoh penggunaan nozzle pada dunia engineering. Yang pertama, nozzle berfungsi sebagai penyemprot bahan bakar ke dalam ruang bakar pada mesin diesel. Yang kedua, nozzle digunakan pada turbin uap, turbin gas, turbin air, mesin jet, dan jet propulsion. Ketiga, nozzle dipakai untuk tujuan pengukuran seperti pada venturimeter. Keempat, nozzle dapat menghilangkan udara dari kondensor. Kelima, injektor untuk memompa air pada boiler. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.